Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Video dibuka. Pak, saya izin ke toilet sebentar ya, Pak ya. Betul, betul. Kalau belum tahu ya. Itu aja mah itu kan kulit gelap. Ayo, betul tu. Kecewa. Coba terakan. Kalau tak saya kecewa. Tidak. Oh, yang boleh tuan. Loh, mati tu. Selamat malam, Pak. Ada videonya, weh. Ada videonya. Siapa itu? Buka video. Kau usah. Kau nggak on cam, saya nggak mau bicara loh. On cam mana? Oh, itu. Halo, ya. Nah, sekarang saya perlu kamu dulu, Alia. Alia. Ayo. Bapak, maaf suaranya agak kurang di Bapak. Apa? Suara Bapak kecil. Masa kecil suara saya? Hah? Kecil suaranya? Iya, coba di adjust aja. Aman, Pak, suaranya, Pak. Apa? Kecil? Kapan, Pak, suaranya? Suara saya mempelan. Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran, Pak. Kedengaran, berarti si Alia kamu pakai handset kali. Laptopnya itu kecil. Laptop itu kali. Suaramu keras saya dengar sini. Ya, siapa dulu nih? Siap cepat. Malam dia saya ngantuk nih. Ayo.
Saya dulu boleh, Pak. Boleh. Izin saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya melanjutkan pembahasan minggu sebelumnya, Pak, karena ada kendala di olah data. Untuk minggu ini saya akan membahas terkait hasil dari penelitian saya. Jadi untuk gambaran umum penelitian ini, untuk data yang diambil dari eh, bank umum yang terdaftar di Bursa Efek, Pak, dari periode 2020 sampai 2024, untuk variabel independennya LDR, NPL, BOPO, dan karya, Pak, ya. Untuk variabel dependennya di ROA. Untuk aplikasi yang digunakan, saya menggunakan aplikasi EViews 13. Untuk uji atau pemilihan sampelnya dari data bank konvensional terdaftar di Bursa Efek, setelah saya tarik datanya, Pak, ada sekitar 37 data yang bisa diolah. Berikut bank-banknya. Untuk hasil analisis statistik deskriptifnya, Itu apa? Jangan pakai S1, pakai simbolnya. Apa ada simbolnya? yang mana, Pak? S1, Oh, Pak. jangan pakai S1 itu kan apa? Apa? Pakai simbolnya apa itu? LDR itu loh. Ya. Nanti di output juga sama, output SM, output olah data juga sama tuh, IPS-nya. Iya, Pak. Pakai XML itu, pakai. Baik, untuk hasilnya, secara rata-rata nilai ADR-nya sebesar 0,82, NPL-nya sebesar 8,48, untuk BOPO-nya di 2,79, dan untuk KAR-nya di 8,9. Untuk rata-rata di ROA-nya di 2,94, Pak. Saya boleh lanjut ke ujinya, Pak? Uji fix modelnya. Ya, kamu jangan itu apa? Deskripsi saya jelaskan ya. Deskripsinya Kayak apa itu? kalau Jelaskan. untuk yang, iya, Pak, untuk analisis deskriptif ini, saya jelaskan min, median, maksimumnya atau salah satu aja, Pak? Kamu jelaskan masing-masing, jelaskan aja lah. Jelaskan apa arti estimate, apa arti itu masing-masing itu jelaskan. Baik, Pak, untuk nilai median pada variabelnya relatif dekat dengan min, nilainya di 2,57 untuk di ROA-nya. Untuk nilai standar deviasinya, untuk pada seluruh variabel mengidentifikasikan penyebaran data yang luas dan heterogen. Bapak ahli ini mengatakan adanya variasi kinerja antar bank dalam hal risiko kredit, efisiensi operasional, kecepatan modal, dan profitabilitas. Ini mana tuh? Yang mana tuh? Kamu selesai LDR cerita. Kamu cerita dulu mana LDR tuh yang itu. Satu deh. LDR dulu apa? LDR dulu. Apa arti min itu arti apa? Min rata-rata, Bapak. Apa arti itu?
Berapa rata taminnya? Apa arti? 0,82 itu apa arti? Halo, Iya apa Pak, arti? nilai secara meratanya. Ya, emang rata-rata artinya apa? LDR 0,82 itu artinya apa tuh? Maksudnya apa? Kamu ngerti nggak LDR itu apa? LDR itu Loan, rumus dari apa pakai apa? loan to deposit ratio Bapak. Nah, itu apa arti? Maksud maknanya apa? Makna rumus itu apa arti LDR? Kredit bermasalah dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Pikir dulu, masalah itu bermasalah. Pikir dulu, benar nggak kredit bermasalah? LDR itu, kamu gimana sih? LDR itu, saya nggak tahu LDR. Aku kredit bermasalah. Eh, ya Pak, Apa LDR itu? likuiditas Bapak. Ya kan LDR itu ada situ rumusnya apa arti maknanya itu? Likuiditas kamu just singkat jelasin lah. Jelasin. Pasti LDR itu. Kan variabel penelitian masa nggak ngerti ya? Ini kayak kamu di skripsimu orang lain bikin gitu. Bukan kamu bikin, ini nggak ngerti itu. LDR itu apa? Saya yang bikin, cuman belum saya pelajarin semua sih Pak. Iya masa sih saya kan pernah jadi mahasiswa juga. Kalau skripsi saya bikin sini saya tahu semua tuh. Ya, Variabel. So, apa pun tanya saya tahu semua tuh. Karena saya bikin. Berarti juga rumusnya dari mana? Apa arti rumus itu? Masa nggak tahu? Kamu yang bikin, siapa yang bikin? saya Pak yang buat Pak. Kamu bisa nggak ngerti? Aneh. Bola-balik cari gini. Mana sih? Ini mahasiswa sekarang udah kenakan tuh, nggak pernah. Bosan dulu udah marah ya bimbing skripsi, udah lempar skripsi. Sekarang kan nggak ada lagi tuh, gitu. Masa ini nggak tahu. Apa arti itu? Kalau Pak, kalau rumusnya kredit bermasalah Pak dibagi. Astagfirullah. Berarti kamu nggak lulus tuh, nggak lulus. Kalau ada bermasalah. Tuh baca lagi tuh, LDR itu apa? Saya tunggu LDR itu apa? Nggak tahu LDR itu apa. Itu masalah itu. Jadi sebentar, LDR itu apa? Ciri sebentar. Ya Itu Pak. jelasin. Kamu kayak robot. Masa ini. Maka kacau sekarang si pendidikan sekarang tuh. Diuji nggak tahu lulus juga. Mesti nggak lulus gitu. Tahu uji nggak lulus gitu. Kena kan masa sekarang tuh. Apa aja bikin lulus aja. Total kredit yang disalurkan bank, LDR adalah total kredit yang disalurkan bank dengan total dana yang dihimpun dari nasabah atau DPK. Lagi penjelasan kan banyak tuh. Ya, apa dengan itu aja. Kedua bermasalah di mana? Kedua bermasalah di mana? Kata kamu kedua masalah ya. Udah selesai kamu bikin, udah di proses datanya udah kamu analisis. Masa datanya LDR nggak tahu? Keok banget tuh. LDR nggak tahu. Berantakan Total tanya LDR. Kamu udah olah datanya, udah ngitung, udah Pak, udah kamu udah Pak. analisis. Terus LDR nggak tahu. Parah banget tuh. Udah sampai bab 4. LDR nggak tahu. Ngeri banget nih. Ini produk Jokowi nih. Ya, 10 tahun kamu gini. Parah banget nih kualitas mahasiswa sekarang. Nggak masuk akal tuh. Kamu udah dari bab 1 bicara LDR. Bab 2 bicara LDR juga. Bab 3 ada LDR juga. Bab 4 LDR juga. Tanya LDR nggak tahu. Masuk akal nggak tuh? Terima akal nggak tuh?
Hei, Iya, Pak. bab 1 baca LDR, bab 2 LDR juga, bab 3 LDR juga, bab 4 LDR juga. Udah sampai kesimpulan. Tanya LDR nggak tahu. Ini bukan ujian loh, bukan uji kompre loh. Ya, parah banget tuh. Nggak bisa jelasin. Sekarang aku belajar deh, masing-masing itu pelajar minggu depan saya tanya. Kuasai Baik, dulu Pak. ya. Kuasai dulu Baik, deh. LDR itu apa, MPL itu apa tuh. Tes dulu deh. Besok saya baik, tanya tuh, minggu depan. baik, Pak. Parah banget nih. Udah mau ujian sidang kompre nggak tahu juga LDR. Kalau kamu pahami betul hasil angka-angka tuh analisis pahami juga tuh. Ya. Baik, Pak. Mungkin kalau ujian kompre kan kalau ujian sidang skripsi kamu nggak ditanya salah dosennya oke-oke lulusin aja tuh. Tapi kan racun buat kamu. Ditanya di kerja kamu bikin apa LDR apa tuh LDR nggak tahu yang malu tuh ngajak kamu IBS malu tuh. Sekarang urat malu tuh udah pada putus semua sekarang tuh. Urat malu itu. Jadi direktur BUMN rugi triliunan nggak ada urat malunya masih minta gaji 1 M sebulan. Udah putus urat malunya. Mesti kan mundur tuh. PLN rugi, dipimpin rugi, tapi direksi minta gaji tuh. Miliar gaji setahun. Udah malu putus ini juga ini. Udah mau ujian ditanya nggak tahu, nggak ada malu. Udah kamu pelajari deh. Baik, Pak. Baca dulu, belajar itu. Baik, Pak. Iya. Parah kamu nih. Lama kamu cuek aja tuh nggak belajar. Udah langsung belajar nggak mau. Besok aku tanya nggak bisa, saya suruh out dia kamu tuh, minggu depan. Kalau belajar saya out dia tuh. Nggak masuk akal, logik nggak ada. Di bab 1, 2, 3 sampai ujian. Tanya LDR-nya nggak tahu. Bukan ujian loh. Iya, Pak. LDR-nya nggak tahu. Parah banget. Ya, udah kamu belajar dulu ya. Resmi, Baik, belajar Pak. dulu. Iya, Pak. Kamu masih ada waktu sampai Januari ujian tuh, semester ini. Baik, Pak. Kalau minggu depan nggak ngerti juga, minggu depan suruh datang lagi sini. Kamu baca dulu tuh, saya tanya harus lancar kamu jawab ya. Udah bang, Baik, 4. Ya, baik. udah deh. Udah, Iya, kamu udah. Saya tanya lagi siapa itu si Alia. Udah, Alia. Iya, Pak, saya izin share ya. Oke, yang kemarin itu kan Bapak minta untuk ditambahkan ya Pak fenomena dari variabel moderasi saya terkait dengan broad gender diversity. Nah, itu eh, Apa? fenomena psikologisnya Pak. Apa? Saya minta apa? Waktu itu Bapak minta tambahin fenomena psikologis dari perempuan di jajaran Iya. Ah. ya. Ini saya udah saya tambahin kira-kira 1 atau 2 paragraf gitu. Kamu jelaskan tuh, apa tuh? Aku itu apa? Jelaskan. Ya, jadi secara psikologis memang dibenarkan sih Pak kalau misalkan perempuan itu dia berteori dia tuh memiliki teori ethics of care. Jadi kayak dia tuh peduli dengan etika yang ada di suatu perusahaan Pak. Jadi bukti empiris ini menunjukkan perempuan sering menilai keputusan dan perspektif relasional dan tanggung jawab terhadap orang lain. Jadi dia emang benar apa memiliki tingkat care dan tanggung jawab yang lebih tinggi gitu. Jadi, perempuan itu cenderung menolak tindakan yang merugikan, stakeholder. Kemudian hal ini berhubungan langsung dengan kepatuhan etis di satu organisasi. Nah, ini dibenarkan oleh, peneliti namanya Finney tahun 2025. Jadi dia meneliti di, sekitar, di Eropa terutama dan juga di Amerika Serikat gitu, Pak. Jadi, memang perempuan ini juga dalam posisi kepemimpinan, dia ini cenderung menghadapi tekanan yang lebih besar daripada laki-laki karena, masyarakat itu memiliki stigma terhadap perempuan itu sendiri. Kalau perempuan itu, memiliki care yang lebih kuat. Jadi kalau misalkan, ada perempuan nih yang tersandung kasus korupsi, pasti dia menjadi highlight, dari kasus itu daripada, laki-laki sendiri. Nah, jadi ada nih masyarakat yang bilang, "Oh, dia dia perempuan di dalam kepemimpinan itu kenapa ikut korupsi juga?" Gitu. Nah, itu dibenarkan gitu, Pak. Jadi apa sampaikan begitu benar kan?
Iya, betul, Pak. Jadi, fenomenanya itu namanya social monitoring, Pak. Jadi memang Yang perempuan ya, itu yang selalu dimonitor gitu oleh, masyarakat, termasuk, perempuan itu sendiri yang sesama memonitor perempuan gitu, Pak. iyalah. Yang jelas seperti yang saya sampaikan kemarin, wanita itu lebih jujur pada laki-laki. Ya, dia lebih takut korupsi. Dia lebih takut menentang ketentuan. Dia sesuai ketentuan yang ada. Bekerja lurus ya. Dia lurus. Maka kalau ada perempuan korupsi dicaci maki oleh masyarakat karena nggak ada perempuan yang korupsi, kok dia korupsi. Ngerti nggak? Iya, ngerti, Pak. Kalau laki korupsi orang udah nggak biasa tuh. Udah banyak sekali laki wanita korupsi itu pelaku laki-laki semua tuh. Ini cara gender ya. Maka gender itu kamu judul apa? Skripsi apa? Judulnya apa? Tax avoidance, Pak. Ini, tax avoidance pada perusahaan konstruksi. Jadi, memakai variabel, moderasinya itu buat gender diversity. Iya, pastilah gender itu nggak mungkin take avoidance ya. Makin tinggi komposisi wanita di direksi itu, jumlahnya makin take avoidance-nya makin rendah. Ya, benar nggak? Iya, betul, Pak. Jadi saya juga mengutip ini dari penelitiannya Bataineh, dia peneliti asal Jordan. Jadi Ya. memang, dia membenarkan kalau, peran perempuan itu sangat memoderasi dari variabel-variabel tax avoidance gitu sih, Pak. Jadi memang Nah, tingkat benar. tax avoidance itu Iya. rendah. Nah, apalagi sudah. Udah ngerti kamu ya? Iya, ngerti, Pak. Sama satu Apalagi. lagi, Nah, terkait teori di bab 2. Jadi kemarin saya kan pakai teori legitimasi ya untuk leverage, iya. tapi itu eh, tidak berkaitan gitu. Jadi saya menggunakan trade-off teori, Pak. Karena memang banyak penelitian terdahulu yang saya masukkan juga dan saya baca itu menggunakan trade-off teori gitu. Ya. Teori itu apa ceritanya? Teori menjelaskan apa? Kalau trade-off teori ini, jadi apa ya, punya banyak fenomena sih. Jadi terbentuknya teori ini yang pertama dari Modigliani dan Miller dari tahun 1958, teorema ketidakrelevanan struktur modal, kemudian dikembangkan lagi oleh Modigliani dan Millet tahun 1963. Jadi konsep tax shield itu dari bunga hutang. Nah, secara teori pembuatan perusahaan idealnya menggunakan hutang sepenuhnya. Nah, karena pada praktik perusahaan ini tidak pernah sepenuhnya dibiayai oleh hutang. Nah, jadi para peneliti itu berusaha mencari penjelasan yang lebih utuh. Kemudian nih, ini muncul lagi tahun 1966, tahun 1972, dan 1973. Nah, dia ini memperkenalkan biaya kebangkrutan gitu. Jadi di sini saya tulis kesimpulannya, melalui perspektif ini, teori trade-off ini menegaskan bahwa leverage perusahaan itu terbentuk dari proses menyeimbangkan manfaat pajak dari penggunaan utang dengan potensi biaya kebangkrutan yang bersifat dead weight atau kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Nah, Itu itu sih. baru pas tuh ya, baru pas. Apalagi? Kalau dari Bapak itu aja sih. Sisanya Udah. Nova yang paling banyak. Ya udah. Nah, nanti besok kamu saya mungkin datang besok jam 10-an ya. Oh ya, temui Bapak saya temui Di Bapak ya. ruangan saya. Di ruangan saya temui saya jam 9 sampai 10 ya. Di ruangan Oh saya. ya. Oke, Pak. Nah, itu. Oke, terima kasih, Ini Pak. bisa saya tekan langsung pakai tulis bahasa aja, tekan bahasa ya. Oke, ya. Tapi Terima kamu kasih. kirim ke email saya nih ya, kirim ke email saya yang sudah kamu kreasi, kirim ke email ya. Oh iya, boleh saya catat Pak emailnya? Sparta@yahoo.com sparta@ibs.ac.id. Oke, ya Pak. Ya, ada lagi mau tanya kan? Ada lagi? Saya udah ini aja sih Pak. Oh Ya ya, udah. jadi hipotesis yang terbentuk itu plus ya Pak, dari leverage ke tax avoidance itu plus. Turn off lah. Pakai turn off ya. Turn off teori ya. Iya, iya Pak. Berdasarkan teori itu plus. Bukan legitimasi, salah tuh ya. Iya, Udah, apa lagi? Tanya. itu aja sih Pak. Oke, kasih ya. Ya, Sulasmi ingat ya, besok minggu depan kamu harus kuasai pada berarti ya. Baik, Pak. Nanti di ujian bertanya nggak tahu, aduh kesel banget tuh. Pasti kamu lulus juga, tapi kan kacau tuh. Ya, Ya, Pak. siapkan dulu nih, kalau siapkan yang ujian deh.
Ya. Baik, Pak. Ya, udah. Apalagi ada mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya Sulasmi? Ada tanya nggak? Belum sih Pak. Kalau saya mau, Udah sampai kesimpulan, udah sampai kesimpulan, dah. udah Pak. Udah besok minggu depan saya itu ya. Saya tanya tahu kamu ya. Baik Pak. Siapin lah ya. Kalau kalau kamu nggak tahu karena betul nggak tahu, yang nggak tahu itu kalau harus tahu ya. Misal konsep itu tahu tuh ya. Makna deskripsi tahu. Tapi kalau tipe analisis kamu, kenapa penyewa itu Pak? Mana yang tanya ke saya tuh? Ya, implikasi manajerial nggak tahu kamu bisa tanya ke saya. Tapi yang basic-basic yang kelek-kelek itu masa nggak tahu tuh. Ya, itu ya. Baik Pak. Nah, kalau foto dulu, senyum dong yang senyum ya. Senyum, Sulasmi, senyum kamu. Yang cemburu itu, coba 1, 2, 3. Dah. Saya link dulu ke grup ya, tunggu ya. Grup mana nih, grup ya. Bimbingan. Bentar. Wah, ini. Bimbingan. Itu udah si Pak Ibu Roli udah ketemu Sulasmi. Belum Pak, masih hilang Pak. Hilang kemana dia? Masih hidup kan dia? Maksudnya nggak ada kabar Pak, belum respon. Wah, astagfirullah. Saya WA saya nggak dibalas. Ya, WA saya Pak. nggak dibalas. Sama Pak, menghilang. Nggak dibalas kenapa tuh? Bilang kalau datang pas datang langsung to Sempro ya. Iya, To Sempro. Ya. Ujian aja lah, penting ujian. Ya. Oke, udah masuk ya, udah masuk gitu ya. Oke, ada mau tanyakan Sulasmi si Alia ada tanyaan? Alia ada? Saya sudah cukup, Pak. Ya oke, kalau nggak ada tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita sekali terapi mana tuh? Nah, sore nih, langsung ini. Kalau sangat nanti Roli. Udah ya, itu tuh ikut di saat ini. Ah, Kalau balik itu gue lagi masih ada tapi tidak gitu. Tapi kalau mepet, lah sehari hari baru cepati bersih. Jadi aku sampai buku gue. Tapi masih ada 2 minggu, 3 minggu lah masih enteng. Ini kan ada target yang tidak butuh dari operasional. Kadang loh, kalau ada dari ambil, semua aku mau dari sini. Kalau kita ambil orang aja. Tapi saya saja nanti ambil apa ambil. Iya. Atau lu siapa yang ujian kompre? Bagi aku ujian kompre biasa dari bayar. Bimbing uji no bayar. Yang nak bimbing bayar. Lama mana? Logikan dia tu. Bimbing uji dia honor. Orang uji lagi ya. Kalau saya bilang honor. Kita harus saya bimbing lah. Pandai bimbing. Jangan hati. Hah? Uji seorang lah. Bimbing seorang. Suruh dia asal lagi di bimbing. Kamu uji seorang. Kalau ada yang melapor tu, Pak, itu sepuji, tanya sepuji tu uji nggak ngaji deh Pak, saya nggak uji. Nah itu je, saya udah nggak usah kasih nol aja.
Kalau memang kau nak uji, kau nak membimbing tu, nak dapat tulisan kan. Kalau itu dapat tulisan dia uji lah, dia bimbing tu lah. Dua memang kau dapat tulisan kan. Tulisan jurnal lah. Si Ira sejak pindah ke itu, ke apa? Pindah ke UT, ada dulu tulisan dah. Dulu banyak tu memang ke suku khusus dan mahasiswa masuk suku. Ini malah bukan lah. Ini tu melainkan ni. Pas tu misalnya, mau rancak, itu kemauannya. Itu kompos dia elektro kepala dan studi dah. Dia kan model itu kan di rumah numpang besok. Terus pasal dia ada. Cari cintanya, nama ngari sekarang. Puru dia tu. Apa cintanya? Sampai 300. Ketika apa ratus cintanya? Pokoknya dosen kalau dia biasa nasibnya turun kali segini cinta. Kalau dia biasa pula apa yang dapat tulisan. Betul pula apa? Alai. Tuasi. Tabrak mobil kok sakit. Tabrak mobil yang tadi besar. Tuasi. Dah tu ini tabrak mobil Honda tu jalan jalan kaki tu. Kau Panwati, kau makan di itu di apa di itu di Kelapa Gading. Kau Panwati. Sudah